Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Namun, bagaimanakah kita merespon kepada berkat Tuhan itu? Ada kalanya kita kurang memperhitungkan berkat Tuhan itu, sehingga kita tidak merasa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara, menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu peka akan kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap manusia pastilah menginginkan kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Bukan saja bagi orang-orang percaya atau bagi orang-orang yang mengakui Tuhan itu ada, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak mengakui Tuhan itu ada. Mereka butuh berkat yang mereka pakai kata terminologi yang berbeda, seperti keberuntungan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya siapakah orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam pandangan Tuhan? Saudara, Tuhan pasti menyediakan berkat bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan. Baik yang mengasihi Dia atau yang tidak mengakui Dia. Baik yang melayani Dia atau yang membenci Dia. Tuhan sediakan berkat. Mungkin berkat yang sama yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi saudara-saudara, ada berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Nah, saudara, itulah yang disebut sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini ada keserupaan dengan apa yang tertulis di dalam Injil Matius, yaitu khotbah bahagia. Saudara, kata bahagia secara literal dapat diterjemahkan sebagai diberkati. Tentu maksudnya adalah diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah pesan firman Tuhan pada bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara kita adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan dan merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Saudara, ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, namun dia sendiri tidak tahu bagaimanakah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagian firman yang kita baca memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang merindukan dan membutuhkan Tuhan dengan amat sangat.
Saudara, itu digambarkan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah empunya kerajaan Allah. Saudara miskin memberitahukan, dia tidak punya apa-apa. Dia menantikan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini dikatakan, dia empunya kerajaan Allah. Bukankah diberkati oleh Tuhan orang-orang seperti ini? Dia sangat merindukan dan dia membutuhkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Saudara, tentu lapar di sini bukan sekedar lapar jasmani, tetapi lapar di sini mengindikasikan sebuah kelaparan secara rohani yang memberitahukan bahwa dunia ini tidak pernah bisa memuaskan dia. Dia membutuhkan Tuhan mengisi hidupnya. Saudara, orang-orang yang menantikan dan merindukan serta membutuhkan Tuhan, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara, mengapa ada banyak orang yang tidak merasa diberkati Tuhan? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia merindukan dunia ini. Saudara, ketika saudara dan saya mengandalkan diri sendiri dan hanya merindukan dunia ini, maka saudara dan saya tidak akan mengalami sebagai orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, kita adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan ketika kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan kata berbahagia atau diberkati, dengan kalimat lanjutannya, seperti sebuah kontradiksi. Yaitu bagaimana mungkin seseorang mengalami tindakan orang yang tidak menyenangkan, justru menjadi orang yang berbahagia. Tetapi itulah yang Tuhan katakan. Yaitu berbahagialah kamu jika karena anak manusia, orang membenci kamu. Karena anak manusia, orang mengucilkan kamu. Karena anak manusia, orang mencela kamu dan sebagainya. Saudara, tindakan orang lain kepada kita yang tidak menyenangkan. Karena Yesus Kristus itu memberitahukan satu hal kepada kita. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saudara, jika engkau dan saya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, engkau tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika engkau dan saya sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, hal-hal seperti ini merupakan keniscayaan. Karena engkau sedang berjalan melawan arus dunia ini. Tetapi Yesus berkata, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia. Dan Tuhan tidak pernah main-main dalam panggilannya. Jikalau Dia berniat memanggil saudara dan saya ikut Dia, Tuhan kita, Tuhan yang tahu apa yang Dia mau lakukan bagi kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh berkat. Dan Dia tidak akan menahan berkat itu kepada orang-orang yang ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Meskipun dunia ini membenci orang-orang percaya seperti ini. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah pada waktu itu. Bergembiralah. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang kita lakukan bagi namanya. Maka itu di Alkitab dikatakan, upahmu besar di surga. Saudara, inilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang merindukan dan membutuhkan Tuhan.
Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudara, jadilah orang yang diberkati Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menjamah kami dan menolong kami, supaya kami disadarkan siapakah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau pasti menyediakan berkat dalam hidup kami. Tetapi menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah perkara yang berbeda. Tuhan, jadikan kami orang yang diberkati Tuhan dalam hidup ini. Dengan kami merindukan Engkau, membutuhkan Engkau, dan kami ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.